Selamat datang para pemirsa di kanal Senja Sejahtera. Ada pepatah yang mengatakan, kebahagiaan tertinggi seorang wanita adalah bertemu dengan suami yang tepat. Dulu, saya pun sangat meyakini pepatah itu. Saya pikir, dengan hidup baik, sedikit bersabar dan berkorban, saya bisa membangun keluarga yang damai dan tentram. Namun, saya salah. Kesalahan terbesar dalam hidup saya bukanlah terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, seperti yang selalu diejek oleh suami saya, melainkan karena saya secara buta mempercayai seorang pria kejam yang bersembunyi di balik topeng kemewahan dan keluarganya yang busuk dari dalam. Hari ini, dalam penderitaan yang luar biasa karena lenganku patah akibat kekerasannya yang brutal, ketika dia melemparkan ponsel ke arahku dan berteriak, "Untuk apa kau menangis? Telepon. Cepat telepon Pak Tua Udik dari kampung itu. Minta dia menyelamatkanmu." Saya tidak lagi menangis. Dengan tenang, saya mengambil ponsel itu dan menelepon. Tetapi, orang yang saya hubungi bukanlah Pak Tua Udik dari kampung yang selalu diremehkannya. Saya menelepon Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan dengan suara bergetar saya berkata, "Ayah, tolong selamatkan aku. Saya pertama kali bertemu Bima Prakoso di pesta ulang tahun seorang teman. Dia adalah seorang manajer tim penjualan yang sukses, penampilannya sopan, dan pandai merangkai kata. Katanya, dia tertarik pada penampilan saya yang sederhana dan apa adanya, seorang karyawati biasa. Di antara wanita-wanita glamor, saya seperti bunga ilalang, jernih dan polos, yang memberinya kedamaian. Saya, yang tak banyak pengalaman cinta, dengan cepat terjerat dalam jaring asmara yang ditebarkannya. Ketika dia melamar, saya merasa seperti memiliki seluruh dunia. Hari di mana saya berkunjung untuk bertemu keluarganya, saya sedikit gugup. Rumahnya berada di kompleks villa mewah di Pondok Indah, sedangkan rumah saya hanyalah di sebuah desa tenang di pinggiran Jakarta. Ibunya, Ibu Rati Wijoyo, adalah seorang wanita dengan tatapan mata tajam yang seolah menelanjangiku. Adik perempuannya, Vina, menunjukkan sikap meremehkan yang terang-terangan, namun, saya mengabaikan semuanya demi cinta saya pada Bima. Saya berjanji pada diri sendiri, selama dia mencintai dan melindungiku, saya bisa mengatasi prasangka apapun. Pernikahan kami digelar tak lama kemudian. Saya menolak bantuan apapun dari keluarga saya dan hanya ingin menggelar pernikahan yang sederhana. Kedua orang tua saya pun hadir dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana layaknya besan pada umumnya. Mungkin, kesederhanaan itulah yang menanamkan rasa penghinaan yang mendalam di hati keluarga Bima. Mereka menganggap keluarga saya hanyalah keluarga miskin dari desa yang beruntung mendapatkan tambang emas dalam wujud putra mereka, sehingga bisa menaikkan status sosial. Dan mimpi buruk dalam hidup saya dimulai secara resmi setelah saya melangkahi gerbang pernikahan. Penampilan Bima yang sopan lenyap bersama manisnya masa bulan madu, dan muncullah pribadi yang sama sekali berbeda. Dia adalah seorang tiran patriarkis yang ingin mengendalikan segalanya. Yang lebih parah, dia adalah pria yang ringan tangan. 3 bulan setelah menikah, dia pertama kali memukulku. Alasannya adalah kecemburuan yang konyol, dia berlutut dan memohon ampun, dan saya, dengan bodohnya, memaafkannya. Namun, sekali dimulai, yang kedua menjadi lebih mudah. Kekerasan semakin sering terjadi dengan alasan yang semakin tidak masuk akal. Ibu mertua dan adik iparku, bukannya melerai, justru seolah membenarkan kekerasan putranya. Mereka memperlakukanku seperti pembantu tak dibayar dan samsak pelampiasan amarah Bima. Ibu Rati bahkan pernah berkata, wajar suami mengajari istri, dia memukulmu itu karena dia masih cinta. Dan hari ini, tetes air terakhir membuat gelas itu tumpah. Belakangan ini, tingkah laku Bima aneh. Dia sering menerima telepon diam-diam di tengah malam dan menjadi sangat sensitif terhadap tas kerjanya. Sore ini, saat dia sedang mandi, saya tak bisa menahan rasa penasaran dan membuka tas itu. Di dalamnya, bukan surat kontrak perusahaan, melainkan puluhan surat perjanjian utang piutang dengan nominal fantastis dan bunga yang mencekik. Ada juga beberapa sertifikat rumah dan stempel meterai atas nama orang lain. Bahkan sebelum saya sempat pulih dari keterkejutan dan memahami apa yang terjadi, Bima tiba-tiba muncul. Wajahnya langsung berubah saat melihat saya memegang dokumen-dokumen itu. Dia berlari seperti orang gila, merebut kertas-kertas itu dari tangan saya,
dan berteriak dengan mata penuh amarah dan ketakutan, "Siapa yang mengizinkanmu menyentuh barang-barangku?" Saya mundur ketakutan. Aku tidak sengaja. Dokumen apa ini sebenarnya? Tapi dia tidak menjawab. Ketakutan rahasianya terbongkar telah mengubahnya menjadi binatang buas. Dia mulai memakiku dengan kata-kata kasar dan memukuliku tanpa ampun. "Kalau kau terlalu banyak ingin tahu, kau bisa mati." Dia mencengkeram lenganku dan memelintirnya ke belakang. Terdengar suara krak yang mengerikan, diikuti rasa sakit yang luar biasa hingga menembus otak. Saya jatuh tersungkur di lantai, lengan kiriku patah total. Saya menjerit kesakitan, tapi dia tidak berhenti. Dia menatapku yang merintih di lantai dengan senyum sinis, senyum iblis. Saat saya merangkak menuju ponsel, dia mengambilnya dan melemparkannya ke tubuhku. "Untuk apa kau menangis? Telepon? Cepat telepon Pak Tua Udik dari kampung itu. Minta dia menyelamatkanmu. Kita lihat apa yang bisa dilakukan petani tua itu padaku." Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada luka fisik. Itu adalah penghinaan yang menginjak-injak jiwa. Di tengah rasa sakit dan keputusasaan yang luar biasa, sebuah kekuatan aneh muncul dari dalam diriku. Saya tidak lagi menangis. Saya menatap lurus ke matanya. Tak ada lagi ketakutan di mataku, hanya ada kebencian dan keputusan yang dingin. "Baik, kalau itu maumu, akan kukabulkan." Dengan tangan gemetar, saya meraih ponsel yang retak itu. Dengan tangan kanan, saya susah payah menggulir daftar kontak dan menemukan sebuah nama yang tersimpan sangat biasa. "Ayah tersayang." Saya menekan tombol panggil. Hampir seketika, panggilan itu tersambung. Terdengar suara yang berat, hangat, dan akrab. "Halo, Nak." Saya menarik napas dalam-dalam, menelan isak tangis yang menyesak di tenggorokan, dan berkata dengan suara bergetar, "Ayah, tolong selamatkan aku." Di seberang telepon, suara hangat ayahku terhenti sejenak. Keheningan singkat itu terasa lebih menakutkan daripada 1000 pertanyaan. Aku tahu, dari suaraku yang bergetar dan isak tangis yang tertahan, ayahku merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. "Di mana kamu?" Suara ayahku masih tenang, tetapi di dalamnya terasa kekuatan baja yang tertahan. Aku menyebutkan alamat villa ini, tempat yang pernah kubanggakan sebagai istanaku, namun kini telah menjadi neraka. "Baik." Ayahku hanya mengucapkan satu kata. "Tetap di sana. Kunci pintu kamarmu dan jangan kemana-mana." Ayah segera datang. Telepon pun terputus. Panggilan itu tak sampai 1 menit, tapi terasa seperti selamanya bagiku. Suamiku, Bima, masih berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya penuh cemooh dan penghinaan. Sepertinya dia mendengar percakapanku. "Sudah menelepon ayah tuamu itu?" ejeknya. "Apa dia akan datang naik kereta api eksekutif dari desa? Atau naik bus semalaman?" Saat dia sampai, "Lenganmu yang patah ini mungkin sudah cacat permanen." Ibu mertuaku, Ibu Ratih, dan adik iparku, Vina, yang keluar dari kamar karena mendengar keributan, menatapku yang terduduk di lantai sambil memegangi lenganku yang patah tanpa menunjukkan sedikit pun rasa kasihan. "Ada apa lagi ini?" Ibu Ratih mengerutkan kening. "Cuma karena suamimu sedikit marah dan memberimu pelajaran? Kau membuat keributan seperti ini? Cepat bangun dan bereskan kekacauanmu ini." Pemandangan ini merusak mata. Vina malah mengeluarkan ponselnya dan dengan santai merekam kondisiku yang menyedihkan. "Harus diabadikan. Nih, nanti kalau Mbak Citra mengadu, bisa kutunjukkan seperti apa rupanya. Persis seperti anjing jalanan yang dibuang." Aku sudah tak punya tenaga untuk membalas. Rasa sakit dari lenganku yang patah menyebar ke seluruh tubuh, tetapi rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sakitnya jiwa. Aku menatap 3 orang di hadapanku, orang-orang yang pernah kuanggap sebagai keluarga. Di mata mereka, tak ada sedikit pun belas kasihan manusiawi, hanya ada kepuasan yang kejam dan jahat. Mereka menikmati penderitaanku. Aku menggigit bibir hingga berdarah, susah payah bangkit dan merangkak ke kamar tidur, lalu mengunci pintu. Persis seperti yang ayahku perintahkan. Aku terduduk bersandar di pintu yang dingin, air mata mengalir tanpa henti. Aku takut. Aku tidak tahu apa yang akan ayahku lakukan. Yang jelas, setelah hari ini, semuanya tidak akan pernah sama lagi.
Drama yang selama ini kumainkan, peran sebagai menantu penurut dari desa, sudah saatnya ditutup. Di luar, masih terdengar makian Bima dan suara gedoran pintu. "Hei, perempuan gila! Cepat buka pintunya. Apa yang kau rencanakan di dalam? Kau pikir dengan bersembunyi semuanya akan selesai? Hari ini akan kuhabisi kau." Cacian Ibu Ratih dan Vina pun ikut menyahut. Kata-kata berbisa mereka menusuk telinga seperti anak panah. Aku menutup telinga, meringkuk di sudut kamar, dan hanya menunggu. Entah itu penyelamatan atau akhir dari segalanya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Sekitar 15 atau 20 menit kemudian, teriakan Bima dan gedoran pintu tiba-tiba berhenti. Sebagai gantinya, terdengar suara bel pintu yang mendesak dari luar, bukan tekanan bel biasa, melainkan panjang, gigih, dan kuat, seolah-olah tidak ada niat untuk menunggu. Jelas ada seseorang yang datang. Aku menahan napas dan menajamkan pendengaran. Siapa sih jam segini? Mengganggu saja, ku dengar suara Bima menggerutu, dan langkah kakinya menuju pintu depan. Aku menempelkan telinga ke pintu kamar, seluruh sarafku menegang, memantau keadaan di luar. Pintu depan terbuka, dan keheningan yang mengerikan menyelimuti. Tidak ada sapaan, tidak ada percakapan, hanya keheningan yang berat dan tegang. Tiba-tiba, ibu mertuaku, Ibu Ratih, menjerit histeris. Suaranya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Kalian siapa? Kenapa masuk ke rumah orang seenaknya?" Jeritan itu membuat jantungku serasa jatuh. Apa yang terjadi di luar? Apakah orang-orang yang dikirim ayahku? Tapi kenapa reaksi ibu mertuaku begitu mengerikan? Jeritan Ibu Ratih menjadi sinyal pembuka keheningan yang mencekam. Tak lama, suara-suara gaduh pun meledak. Terdengar suara seorang pria asing yang dingin dan tanpa emosi. Semuanya diam. Kami polisi yang sedang menjalankan tugas. Jangan ada yang bergerak. Polisi? Aku membeku. Ini bukan satu atau dua orang polisi dari polsek setempat seperti yang kubayangkan. Ini adalah satu pasukan polisi. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kasus kekerasan dalam rumah tangga. Situasi di luar menjadi sangat kacau. Kudengar Vina berteriak-teriak. "Polisi apa? Mana surat perintahnya? Berani-beraninya kalian masuk ke rumah warga sipil. Kalian tidak tahu ini rumah siapa?" "Hah? Mas, cepat telepon pengacara." Namun, suaranya pun segera mereda, sepertinya dibungkam oleh tatapan atau tindakan mengancam dari polisi. Sebagai gantinya, kudengar suara Bima yang tergagap, mencoba mempertahankan harga dirinya yang terakhir. "Begini, Pak, sepertinya ada kesalahpahaman. Kami adalah keluarga pengusaha yang taat hukum, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Ini hanya pertengkaran suami istri. Masalah pribadi." "Masalah pribadi?" Suara pria asing itu penuh dengan nada mengejek. "Memukul istri Anda sampai lengannya patah Anda sebut masalah pribadi? Saudara Bima Prakoso, kami telah mengamankan cukup bukti awal atas tuduhan penganiayaan terhadap Anda. Di mana istri Anda, Saudari Citra Puspita? Istri saya ada di dalam kamar. Dia mengunci dirinya sendiri, bukan saya yang menyekapnya. Itu akan kita buktikan nanti. Mulai sekarang, Anda dan seluruh keluarga diminta untuk kooperatif dalam penyelidikan. Jika menghalangi petugas, kami akan menggunakan tindakan paksa." Keheningan yang mematikan kembali menyelimuti. Aku bisa membayangkan pemandangan di luar. Bima, Ibu Ratih, dan Vina, yang beberapa saat lalu begitu angkuh menginjak-injakku, kini mungkin tengah meringkuk di atas sofa kulit impor dengan wajah pucat pasi. Dunia kelas atas mereka, kesombongan dan penghinaan mereka terhadap orang lain, runtuh dalam sekejap di hadapan kekuatan hukum. Tepat pada saat itu, terdengar 3 ketukan pelan namun tegas di pintu kamarku. "Citra, ini ayah. Buka pintunya. Semuanya sudah aman sekarang." Suara ayahku masih berat dan anehnya sangat tenang. Tapi bagiku saat ini, suara itu seperti sinar matahari setelah kegelapan yang panjang. Aku menyeret tubuhku yang gemetar untuk membuka pintu. Hal pertama yang kulihat saat pintu terbuka adalah sosok ayahku. Beliau tidak mengenakan pakaian santai yang biasa dipakainya saat menemuiku. Beliau mengenakan seragam polisi yang gagah, dan di pundaknya tersemat tanda pangkat jenderal yang berkilauan di bawah lampu ruang tamu.
sosok ayahku memancarkan wibawa dan otoritas yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di belakangnya, 2 orang polisi muda berdiri tegap. Aku menangis seperti anak kecil dan memeluk ayahku. Rasa sakit di lenganku yang patah dan rasa malu yang selama ini kutekan meledak seketika. Ayah, hanya 2 kata itu yang bisa kuucapkan sebelum isak tangis mengambil alih. Ayah memelukku erat, tangannya yang besar menepuk-nepuk punggungku yang bergetar. Tidak apa-apa. Ayah sudah di sini. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu. Pandangan ayahku tertuju pada lenganku yang diperban seadanya. Di mata ayahku yang selalu lembut, sekejap melintas api kesakitan dan kemarahan, tapi beliau segera menekan perasaannya. Ayah memberi isyarat, dan entah dari mana, seorang petugas medis wanita muncul membawa kotak P3K profesional dan mulai merawat lukaku dengan hati-hati. Ayah memapahku ke ruang tamu. Saat kami muncul, ketiga anggota keluarga Bima membeku. Mereka menatap kosong pada seragam polisi dan bintang di pundak ayahku. Keterkejutan di wajah mereka bahkan lebih parah daripada saat pasukan polisi menyerbu masuk. Bima adalah yang pertama bereaksi. Dia tergagap, menunjuk ayahku dengan satu tangan dan aku dengan tangan lainnya, seolah tak percaya. Ayah mertua, bagaimana bisa? Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Pak tua udik dari kampung yang selalu diejeknya, petani tua yang dia suruh aku telepon untuk meminta pertolongan, kini berdiri di hadapannya dalam wujud yang tak pernah bisa dia bayangkan seumur hidupnya. Ibu Rati dan Vina hanya bisa melongo dengan mata terbelalak. Mungkin di kepala mereka sedang terjadi gempa bumi. Semua penghinaan dan cemoohan yang mereka lontarkan padaku dan keluargaku selama 2 tahun terakhir, kini menjadi tamparan raksasa yang menghantam wajah mereka sendiri. Ayahku bahkan tidak melirik mereka. Beliau hanya memberi isyarat dingin kepada seorang perwira polisi yang datang bersamanya. Aku mengenalinya sebagai Komisaris Besar Polisi Agung, seorang pejabat tinggi di Polda Metro Jaya. Kombes Pol Agung melangkah maju, menatap lurus ke arah Bima dan berkata dengan jelas, "Saudara Bima Prakoso, Anda kami tangkap atas dugaan pelanggaran pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Silakan ikut kami dengan kooperatif." 2 orang polisi mendekat dan memborgol tangan Bima. Dia tidak melawan, hanya berdiri seperti orang linglung. Semua kesombongan dan keangkuhannya lenyap, hanya menyisakan sosok yang menyedihkan. Saat digiring pergi, dia menoleh ke arahku. Tatapannya rumit, campuran antara ketakutan, penyesalan, dan juga kebencian. Mungkin dia membenciku karena merasa telah menipunya. Tapi pernahkah dia bertanya pada dirinya sendiri, siapa yang lebih dulu menipu? Siapa yang menyembunyikan sifat kejam di balik topeng kesopanan dan menipuku? Diamku bukanlah tipuan. Itu adalah kesabaran. Dan setiap kesabaran memiliki batasnya. Saat pintu depan tertutup di belakang punggung Bima, dunia Ibu Rati dan Vina seolah ikut runtuh. Ruang tamu yang mewah itu menjadi sunyi, hanya menyisakan suara tangis putus asa Vina dan napas tersengal-sengal Ibu Rati. Mereka duduk di sofa kulit buaya yang selalu mereka banggakan, tapi kini mereka tampak lebih menyedihkan daripada pengemis di jalanan. Kejutan akan identitas ayahku terlalu besar, hal itu benar-benar meruntuhkan kesombongan dan keangkuhan yang telah mendarah daging di tulang mereka. Ibu Ratih, yang terbiasa menunjuk-nunjuk orang lain dan menginjak-injak sesama dengan uang dan kekuasaan semu, kini tak bisa berbuat apa-apa selain memeluk putrinya dan menangis. Mungkin baru sekarang dia mulai sadar bahwa uang mereka bukanlah segalanya, dan dunia yang mereka kira mereka kuasai ternyata begitu kecil dan rapuh. Ayah mendudukkanku di kursi di seberang mereka. Aku hanya diam memperhatikan mereka. Tak ada lagi rasa benci. Yang tersisa hanyalah rasa iba yang dingin. Iba atas kebodohan dan kesempitan pandangan mereka yang telah mendorong diri mereka sendiri ke dalam kehancuran hari ini. Mereka telah menghancurkan kehidupan mewah mereka dengan tangan mereka sendiri, hanya karena seorang wanita yang mereka remehkan dan perlakukan dengan kejam sebagai menantu dari desa. Setelah menangis cukup lama, Ibu Rati sepertinya mulai sadar. Dia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap ayahku, lalu beralih menatapku, memohon, "Bebesan. Kami salah. Tolong maafkan Bima. Dia masih muda, belum dewasa, hanya lepas kendali sesaat. Mengingat hubungan besan kita. Tolong beri dia satu kesempatan lagi." Vina pun merangkak ke sisiku, memegangi ujung bajuku sambil menangis dan memohon. "Mbak Citra,
Tolong, Mbak, tolong bicara baik-baik sama ayah. Kalau Mas Bima masuk penjara, bagaimana nasib keluarga kita? Aku salah. Mbak, aku janji tidak akan kurang ajar lagi sama Mbak. Mereka tidak berubah. Mereka masih hanya memikirkan diri mereka sendiri. Permintaan maaf mereka tidak datang dari penyesalan yang tulus, melainkan dari rasa takut. Takut kehilangan kehidupan nyaman mereka, takut kehilangan putra dan suami yang menjadi tiang keluarga. Ayahku tetap diam tanpa ekspresi. Keheningan ayahku lebih menakutkan daripada ribuan omelan. Beliau membiarkan mereka bicara sampai habis, membiarkan mereka menelanjangi keegoisan dan perhitungan mereka sendiri. Ketika mereka tak lagi punya kata-kata selain isak tangis, barulah ayahku membuka mulut. Suaranya masih berat dan tenang, tetapi mengandung bobot yang tak bisa ditentang siapapun. Ibu Ratih, sebaiknya simpan tenaga ibu. Masalah ini bukan lagi urusan rumah tangga. Putra ibu telah melanggar kitab undang-undang hukum pidana, dan semuanya akan diproses sesuai prosedur hukum. Yang perlu ibu lakukan sekarang adalah mencari pengacara yang kompeten untuk melindungi hak-hak hukum putra ibu di pengadilan. Kata-kata ayahku yang dingin namun rasional mematahkan semua harapan Ibu Ratih dan putrinya. Mereka sadar bahwa yang berbicara dengan mereka bukanlah besan mereka, melainkan seorang pejabat tinggi kepolisian yang sedang menjalankan tugas. Namun, saat mereka tenggelam dalam keputusasaan, sebuah peristiwa tak terduga lainnya terjadi, mendorong mereka ke jurang ketakutan yang lebih dalam. Kombes Pol Agung, yang memimpin penangkapan Bima, kembali ke ruang tamu. Dia berdiri di hadapan ayahku, memberi hormat, dan melapor. Lapor, Jenderal. Baru saja turun perintah darurat. Untuk pengembangan penyelidikan, diperintahkan untuk melakukan penggeledahan di kediaman tersangka Bima Prakoso. Kemudian, dia menunjukkan surat perintah yang telah ditandatangani dan dicap resmi. Penggeledahan? Ibu Ratih membelalakan matanya. Kenapa sampai digeledah? Dia hanya memukul istrinya. Apa dia menjual narkoba? Apa dia membunuh orang? Kenapa rumah kami harus diobrak-abrik? Kombes Pol Agung tidak menjawabnya, hanya menatap ayahku, menunggu perintah. Ayahku mengangguk tegas. Laksanakan sesuai prosedur. Geledah dengan teliti, jangan sampai ada petunjuk yang terlewat. Terutama ruang kerja pribadinya. Periksa lebih saksama. Perintah telah diberikan. Seketika, tim penyidik berpakaian preman masuk. Mereka mengenakan sarung tangan dan mulai bekerja dengan cepat dan profesional. Mereka berpencar ke setiap ruangan, memeriksa laci dan lemari arsip. Ibu Ratih dan Vina hanya bisa menatap pemandangan itu dengan nanar, tak bisa berkata apa-apa. Namun, ketika tim penyidik menuju ruang kerja Bima, ruangan di ujung koridor yang selalu dikunci olehnya dan Ibu Ratih, melarang siapapun masuk, termasuk aku. Ibu Ratih tiba-tiba bereaksi keras. "Jangan!" teriaknya sambil berlari dan menghalangi pintu. Itu ruang kerja pribadi anakku. Dokumen rahasia perusahaan ada di sana semua. Kalian tidak punya hak untuk masuk." Ekspresinya bukan lagi sekadar amarah. Tersirat ketakutan yang luar biasa, seolah-olah dia sedang menyembunyikan rahasia yang mengerikan. Reaksinya yang tidak normal itu segera menarik perhatian ayahku dan semua penyidik. Apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam ruangan itu, hingga dia berusaha melindunginya mati-matian? Reaksi Ibu Ratih yang nyaris panik itu seperti alarm bahaya, membuat semua orang di ruangan itu merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ruang kerja Bima, tempat yang bahkan aku sebagai istrinya tidak pernah diizinkan masuk, jelas menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari yang kami duga. Ibu Ratih berdiri menghalangi pintu, merentangkan kedua tangannya dengan tatapan mata gila. "Sudah kubilang tidak boleh masuk? Ini properti pribadi yang dilindungi hukum. Kalau kalian berani masuk selangkah saja, akan kugugat kalian atas tuduhan pelanggaran privasi." Kombes Pol Agung hanya mengerutkan kening, sama sekali tidak terpengaruh. "Ibu, kami sedang menjalankan surat perintah penggeledahan yang sah dari kejaksaan. Segala tindakan ibu yang menghalangi petugas adalah perbuatan melawan hukum. Mohon minggir. Jika tidak, kami terpaksa menggunakan kekerasan." Namun, Ibu Ratih tetap bersikeras. Dia menjatuhkan diri ke lantai, memegangi gagang pintu dengan kedua tangan, dan berteriak-teriak taktik yang sering digunakannya saat menyiksaku. "Tolong,
polisi menindas rakyat kecil. Mereka mau merampok harta keluarga kami, lihat semua. Namun, sandiwaranya kali ini tidak berhasil. Yang berdiri di hadapannya bukanlah menantunya yang lemah. Mereka adalah detektif veteran berpengalaman. Atas isyarat Kombes Pol Agung, dua orang polwan segera mendekat dan dengan cekatan namun tegas melepaskan pegangannya dari pintu dan mengembalikannya ke sofa. Pintu ruang kerja terbuka, menampakkan sebuah ruangan yang mewah namun dingin. Meja kerja dari kayu eboni, rak buku setinggi langit-langit, dan set sofa mahal semuanya rapi secara mencurigakan. Tim penyidik mulai bekerja. Mereka membuka laci satu persatu, membolak-balik dokumen lembar demi lembar. Awalnya, yang ditemukan hanyalah kontrak-kontrak perusahaan biasa, semuanya tampak bersih. Ibu Ratih dan Vina mulai bernapas lega melihatnya. Ibu Ratih bahkan menyindir, "Lihat, kan? Kubilang juga tidak ada apa-apa. Hanya buang-buang waktu saja kalian ini." Namun, ayahku masih diam. Pandangannya tidak pernah lepas dari ruangan itu, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Beliau berjalan mengelilingi ruangan, lalu berhenti di depan sebuah lukisan cat minyak besar di dinding lukisan matahari terbenam di atas laut. Ayahku menatap lukisan itu sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat tangan dan mengetuk-ngetuk permukaan lukisan dengan ringan. Terdengar suara tok, 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 bukan suara ketukan di dinding yang padat, melainkan suara benda berongga. Ayahku menoleh ke arah Kombes Pol Agung dan mengangguk pelan. Kombes Pol Agung segera mengerti dan memberi isyarat kepada dua penyidik. Mereka dengan hati-hati menurunkan lukisan itu dari dinding, dan di baliknya, tampak sebuah brankas elektronik berwarna hitam yang tertanam di dalam dinding. Brankas. Vina tanpa sadar berteriak, lalu buru-buru menutup mulutnya dengan tangan. Wajah Ibu Ratih yang tadinya sudah mulai membaik, kini kembali pucat seperti mayat. Itu hanya brankas keluarga kami. Isinya perhiasan dan mas kawin, tidak ada yang aneh-aneh, gagapnya. Mencoba membela diri, tetapi ekspresi ketakutannya mengatakan segalanya. "Tolong buka brankasnya. Kami perlu memeriksanya," kata Kombes Pol Agung dengan nada yang tidak menerima penolakan. Saya tidak tahu," kata sandinya. "Hanya Bima yang tahu." Ibu Ratih berbohong dengan kikuk. "Kalau begitu, kami terpaksa menggunakan cara teknis." Atas isyarat Kombes Pol Agung, seorang ahli pembuka brankas dari tim forensik dipanggil. Tak sampai 10 menit, dengan peralatan khusus, terdengar suara klik dari brankas canggih itu, dan pintu baja yang berat itu perlahan terbuka. Semua orang menahan napas, dan isi brankas itu membuat semua orang terperangah. Di rak paling atas, tumpukan uang tunai dalam pecahan rupiah dan dolar tertata rapi. Diperkirakan nilainya mencapai miliaran rupiah. Di sebelahnya, ada puluhan batang emas murni. Ibu Ratih dan Vina menatap harta itu dengan pandangan campur aduk antara sayang dan takut. Namun, yang menarik perhatian ayahku dan para penyidik adalah isi di rak bawah. Bukan uang atau emas, melainkan puluhan, mungkin ratusan, map dokumen yang dibungkus rapi. Di sampul setiap map, tertempel catatan kecil dengan nama seseorang. Ayahku mengenakan sarung tangan, dan dengan hati-hati mengambil salah satu map di tumpukan paling atas. Beliau membukanya, dan untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah ini, ekspresi wajah ayahku menjadi benar-benar serius. Ayahku berdiri di depan brankas yang terbuka lebar, memegang map dokumen pertama, tatapannya dalam dan semakin berat. Aku, yang penasaran sekaligus sedikit khawatir, mendekat dengan hati-hati. Tanpa berkata apa-apa, ayahku menyerahkan map itu kepadaku. Dengan tangan gemetar, aku menerimanya. Itu bukan surat kontrak bisnis yang rumit. Itu adalah surat perjanjian utang piutang pribadi, ditulis dengan sederhana, tetapi klausul di dalamnya sangat detail dan kejam. Peminjamnya adalah seorang pria bernama Iwan Setiawan, yang meminjam 500 juta rupiah dari Bima Prakoso. Namun, yang membuatku terkejut adalah tingkat bunga yang tertera, 5% per hari, atau 150% per bulan. Ini adalah bunga yang mencekik, angka yang tak terbayangkan, ratusan kali lipat melampaui batas bunga legal yang ditetapkan hukum. Tapi bukan itu bagian yang paling kejam. Bersama dengan surat perjanjian itu, terlampir sertifikat asli sebuah ruko di pusat kota dan surat kuasa yang telah disahkan notaris. Surat kuasa itu menyatakan bahwa Iwan Setiawan memberikan kuasa penuh kepada Bima Prakoso untuk menjual, mengalihkan,
atau melakukan tindakan apapun terhadap ruko tersebut. Secara hukum, dengan 2 lembar surat ini, Bima bisa kapan saja merampas ruko pria itu. Saat aku membalik halaman berikutnya, ada banyak bukti transfer pembayaran bunga, total utang pokok dan bunga yang membengkak seperti bola salju, dan di bagian akhir, sebuah surat kesepakatan pemutusan perjanjian. Di dalamnya tertulis bahwa karena tidak lagi sanggup membayar, Iwan Setiawan setuju untuk menyerahkan seluruh rukonya kepada Bima sebagai pengganti utang. Tanda tangan Iwan Setiawan di surat itu tampak bergetar, penuh keputusasaan. Hanya karena 500 juta rupiah, sebuah keluarga kehilangan tempat usaha yang mereka bangun seumur hidup. Dadaku terasa sesak. Aku mengangkat kepala dan menatap Ibu Ratih dan Vina. Mereka duduk dengan wajah pucat pasi, tak berani menatap kami. Inilah cara mereka mengumpulkan kekayaan. Inilah rahasia mengerikan di balik topeng pengusaha sukses. Di balik kehidupan mewah dan glamor mereka, berdiri sebuah kerajaan yang dibangun di atas penderitaan, air mata, dan bahkan darah keluarga-keluarga lain. Para penyidik terus mengeluarkan map-map lainnya. Isinya semua sama, surat perjanjian utang dengan bunga selangit, selembar sertifikat properti, dan akhir yang tragis berupa kehilangan rumah dan tanah. Ada yang meminjam beberapa ratus juta untuk biaya kuliah anak, ada yang meminjam 1 miliar untuk menyelamatkan perusahaan yang diambang bangkrut. Tapi akhir cerita mereka semua sama. Terjebak dalam perangkap lintah darat yang canggih dan kejam rancangan Bima, dan kehilangan segalanya. Saat aku masih terperangah, ayahku tiba-tiba tertegun. Di tangannya ada sebuah map lain, dan ekspresi wajahnya mendadak menjadi sangat rumit. "Citra, kemarilah. Lihat ini," panggil ayahku. Aku mendekat, dan ayahku menunjuk nama di sampul map itu, Joko Susilo. Kenapa nama itu terdengar begitu akrab? Aku mencoba mengingat-ingat. Lalu, sebuah kenangan samar muncul. Joko Susilo. Ya, itu nama teman SMA-ku. Joko adalah teman yang baik, pintar, dan berasal dari keluarga yang cukup berada. Setelah lulus, kudengar dia mendirikan perusahaan desain interior dan cukup sukses. Sudah lama kami tidak berkomunikasi, kenapa dokumennya bisa ada di sini? Dengan tangan bergetar, aku membuka map itu. Isinya jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Joko meminjam 5 miliar rupiah dari Bima. Jaminannya bukan hanya rumah yang dia tinggali bersama keluarganya, tetapi juga seluruh dokumen legal perusahaan yang dia bangun dengan segenap jiwa dan raga. Akhir ceritanya, sama seperti yang lain, adalah surat kesepakatan pelunasan utang dengan menyerahkan rumah dan seluruh bisnisnya. Aku teringat, sekitar setahun yang lalu, aku tak sengaja mendengar dari teman lain bahwa Joko gagal dalam bisnis, bangkrut, menjual rumah, dan pindah ke tempat lain. Saat itu, aku hanya menganggapnya sebagai korban dari kerasnya dunia bisnis dan merasa kasihan padanya. Aku tak pernah membayangkan bahwa orang yang menjerumuskannya ke jurang kehancuran adalah suamiku sendiri. Rasa bersalah dan jijik membuncah di hatiku. Selama ini, aku hidup dalam kemewahan di atas penderitaan banyak orang, bahkan di atas penderitaan temanku sendiri. Ayah menatapku. Tatapannya seolah mengerti segalanya. Beliau tahu apa yang kupikirkan. Beliau menepuk bahuku dengan ringan. "Ini bukan salahmu. Nak, kau juga korban." Ayahku menoleh ke arah Kombes Pol Agung, suaranya tidak lagi ragu sedikit pun. "Segera identifikasi semua nama dalam dokumen ini, dan panggil mereka ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Secara bersamaan, bekukan semua rekening bank atas nama Bima Prakoso dan ibunya, Ratih Wijoyo. Kasus ini tidak akan berhenti sebagai kasus pinjaman ilegal berbunga tinggi. Saya melihat adanya unsur perampasan aset secara terorganisir dan pencucian uang. Selidiki secara tuntas, jangan sampai ada satupun pelaku yang lolos." Perintah telah diberikan. Sebuah tim investigasi khusus yang besar secara resmi dibentuk di dalam ruang kerja sang penjahat. Dan surat-surat perjanjian yang basah oleh air mata ini akan menjadi bukti terkuat untuk mengirim seluruh keluarga kriminal ini ke penjara. Begitu perintah ayahku turun, sebuah sistem investigasi raksasa mulai bergerak. Puluhan detektif disebar ke alamat-alamat yang tertera di map-map tragis itu. Tugas mereka bukan hanya memanggil para korban, tetapi juga menenangkan mereka dan menjamin keselamatan mereka sepenuhnya. Ayahku tahu, mereka telah hidup dalam ketakutan terlalu lama.
Diteror oleh penagih utang dan ancaman psikologis, mereka pasti tak berani melapor. Hanya ketika mereka merasa benar-benar dilindungi, barulah mereka akan memiliki keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Seperti dugaan ayahku, saat pertama kali didatangi polisi, banyak korban yang ketakutan dan enggan bekerja sama. Mereka takut akan pembalasan. Keluarga Bima, dengan kedok pengusaha kaya dan jaringan yang tidak jelas, telah menciptakan bayangan kekuasaan tak terlihat yang tak berani dilawan oleh warga biasa. Namun, dengan bujukan yang gigih, sikap yang tulus, dan jaminan perlindungan dari aparat, satu persatu dari mereka mulai membuka hati. Kisah-kisah mengerikan perlahan terungkap. Selain dijerat dengan surat perjanjian, para anak buah Bima juga secara rutin mendatangi rumah para korban, mengancam, merusak perabotan, dan meneror bahkan orang tua dan anak-anak secara psikologis. Ada keluarga yang harus menjual tanah warisan leluhur untuk membayar bunga, tetapi tetap tidak bisa lepas dari jeratan utang. Ada juga yang, karena merasa sangat tidak adil dan putus asa, memilih untuk mengakhiri hidupnya. Setiap kesaksian adalah surat dakwaan tajam yang mengupas wajah iblis keluarga Bima. Di antara para korban, yang paling membuatku merasa bersalah adalah teman lamaku, Joko. Para detektif cukup kesulitan menemukannya. Setelah bangkrut, dia membawa istri dan anak-anaknya pindah ke sebuah desa terpencil, tinggal di rumah kontrakan sederhana, dan bekerja serabutan untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Sosok CEO muda yang berbakat dan ambisius itu telah lenyap, dia tampak 10 tahun lebih tua. Wajahnya tirus, dan matanya selalu memancarkan kecemasan. Saat polisi datang, Joko awalnya menolak keras untuk bekerja sama. Dia bilang semuanya sudah berlalu, dan dia tidak mau berurusan lagi dengan mereka. Ketakutan telah berakar dalam di alam bawah sadarnya. Mendengar situasi ini, aku memutuskan harus bertemu langsung dengan Joko. Aku tidak bisa membiarkan temanku hidup dalam ketidakadilan dan ketakutan seperti itu. Awalnya ayahku ragu, khawatir akan keselamatanku. Tapi melihat tekad di mataku, beliau mengizinkannya, dengan menugaskan 2 orang poluan untuk melindungiku. Saat aku muncul di depan rumah kontrakan Joko, dia sangat terkejut. Dia tak pernah menyangka bahwa istri dari musuh yang telah menghancurkannya adalah teman lamanya sendiri. "Citra? Kok kamu bisa di sini?" Joko tergagap. Istrinya, seorang wanita yang tampak baik hati, menatapku dengan pandangan campur aduk antara penasaran dan waspada. Aku tidak berbelit-belit. "Joko, aku datang untuk meminta maaf. Maaf karena aku sama sekali tidak tahu apa yang telah dilakukan mantan suamiku dan keluarganya padamu. Dan aku datang untuk memintamu bergabung, untuk mengungkap kejahatan mereka." Aku menceritakan semuanya pada Joko, kehidupan pernikahanku yang seperti neraka, kekerasan di hari lenganku patah, dan fakta-fakta yang diungkap oleh penyelidikan. Aku mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan, bukan hanya untuk Joko, tetapi untuk semua korban, untuk mendapatkan keadilan. "Aku tahu kau takut," kataku dengan tulus, "tapi kali ini berbeda. Ayahku dan hukum akan melindungimu dan keluargamu. Kau tidak perlu berjuang sendirian lagi." Joko terdiam lama. Dia menatapku, lalu menatap istri dan anaknya. Matanya penuh dengan pergulatan batin. Istrinya, setelah mendengar semua cerita, mendekati suaminya dan memegang tangannya. "Mas," katanya dengan suara bergetar, "kita sudah kehilangan segalanya. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Tapi kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini." "Aku percaya Mbak Citra. Katakan yang sebenarnya, Mas." Dorongan dari istrinya sepertinya memberikan keberanian bagi Joko. Dia mengangkat kepala, menatap lurus mataku, dan mengangguk. "Baik. Akan kuceritakan semuanya." Dan Joko pun berbicara. Dia memberikan kesaksian paling detail dan lengkap kepada penyidik. Sebuah gambaran mengerikan tentang bagaimana keluarga Bima memasang perangkap pun terungkap. Semuanya dimulai dari Vina, adik iparku. Dia, yang berpura-pura sebagai gadis konglomerat yang modis, sengaja mendekati Joko di sebuah acara. Dia berpura-pura memuji bakat Joko, menjadi akrab dengannya, dan perlahan-lahan menariknya ke dalam lingkaran perjudian. Ketika Joko kalah dan membutuhkan dana besar, Vina memperkenalkannya pada kakaknya. Bima muncul seperti dewa penyelamat, meminjamkan uang dalam jumlah besar tanpa banyak prosedur. Joko,
yang sedang terdesak, menandatangani dokumen tanpa membacanya dengan teliti, dan dari situlah tragedi dimulai. Utangnya membengkak seperti bola salju. Ketika Joko tak lagi sanggup membayar, Bima mengirim preman ke kantornya, membuat keributan, mengancam karyawan, dan merusak kontrak-kontraknya. Akhirnya, demi melindungi keluarga dan karyawannya, Joko harus menandatangani surat penyerahan segalanya dengan menelan air mata darah. Kesaksian Joko dan bukti-bukti yang disimpannya menjadi mata rantai yang sangat penting, berperan krusial bagi penyidik untuk merangkai seluruh tindak kejahatan keluarga Bima. Gambaran utuh sebuah organisasi kriminal yang beroperasi di bawah kedok keluarga pengusaha perlahan-lahan, dan dengan mengerikan, terungkap. Kesaksian Joko bagaikan kunci yang membuka pintu, menyingkap seluruh struktur dan cara kerja organisasi kriminal yang dipimpin oleh keluarga Bima. Berdasarkan informasi berharga itu, aparat penyidik dengan cepat memetakan peran dan tugas masing-masing anggota. Itu bukanlah sebuah keluarga, melainkan sebuah mesin penghasil uang haram yang berjalan dengan sistematis dan kejam. Ada pembagian peran yang jelas dan mengerikan. Tanpa ragu, Bima adalah otak dan dalang utama dari seluruh organisasi. Dia yang mencari mangsa, merancang surat perjanjian yang menjebak, dan memerintahkan anak buahnya untuk menagih utang serta meneror para korban secara psikologis. Kedok sebagai manajer penjualan yang sukses adalah sandiwara sempurna untuk menyembunyikan jati dirinya. Dia memanfaatkan jaringan bisnisnya bukan untuk bisnis yang sah, melainkan untuk mencari dan menargetkan pengusaha muda berbakat namun kurang pengalaman. Dia adalah hiu sejati, yang dengan sabar menunggu mangsanya, dan begitu mangsa masuk perangkap, dia akan menyerang dengan kejam tanpa memberi kesempatan untuk lolos. Namun, Bima tidak bisa menjalankan mesin rumit ini sendirian. Dia membutuhkan tangan kanan yang bisa dia percayai sepenuhnya, dan tidak ada yang lebih bisa dipercaya selain darah dagingnya sendiri. Adiknya, Vina, memainkan peran yang sangat krusial di tahap awal setiap kejahatan. Dia adalah umpannya. Dengan penampilan cantik, modis ala anak orang kaya, dan kelihayan berbicara, Vina bertugas mendekati calon mangsa. Dia sering muncul di bar-bar mewah, klub malam, dan acara-acara pengusaha muda. Dia sengaja mendekati mereka, memuji bakat mereka, atau berpura-pura tertarik dengan bisnis mereka. Setelah membangun kedekatan dan kepercayaan, Vina akan menarik mereka ke dalam dunia hiburan mewah dan perjudian ilegal. Dia dengan lihai memanipulasi ego dan kesombongan para pemuda itu, membuat mereka terlilit utang. Dan ketika mangsa sudah terdesak karena utang, Vina akan berpura-pura peduli dan memperkenalkan mereka pada kakaknya yang hebat dan bisa membantu. Tidak ada korban yang tidak tertipu oleh sandiwara sempurna kakak beradik ini. Mereka mengira hanya sedang sial dalam berjudi dan beruntung bertemu penolong, tanpa tahu bahwa itu adalah pintu menuju neraka. Dan terakhir, sosok terkuat yang mengendalikan seluruh aliran uang kotor di belakang layar tidak lain adalah ibu mereka, Ibu Ratih. Dia bukan sekadar ibu yang membiarkan kejahatan anak-anaknya, dia adalah akuntan dan direktur keuangan organisasi ini. Bukti dari brankas dan riwayat rekening bank memastikan bahwa semua uang hasil lintah darat dan perampasan aset masuk ke rekening atas namanya. Dengan kelicikan dan pengalaman seorang wanita paruh baya, dia bertugas melakukan pencucian uang. Dia tidak menyimpan uang tunai, melainkan dengan cepat mengubahnya menjadi aset-aset yang sah. Dia terus-menerus membeli properti, emas, dan perhiasan. Villa yang mereka tinggali, mobil-mobil super mewah, barang-barang bermerek, semuanya dibeli atas namanya. Ini adalah metode yang sangat canggih untuk menyebar aset dan menyulitkan penyelidikan. Dia berpikir, karena dia seorang wanita tua dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas ilegal, dia akan aman dari jerat hukum. Aku terperangah menyadari semua ini. Semua hinaan dan cemoohan yang dilontarkannya padaku bukan hanya berasal dari sifat ibu mertua yang galak. Itu berasal dari ketakutan. Dia takut aku, sebagai menantu yang berpendidikan, akan segera menyadari kejanggalan di rumah ini. Dia ingin menghancurkan harga diriku dengan penghinaan dan kekerasan psikologis, menjadikanku boneka penurut yang tak berpikir, agar aku tak berani bertanya atau curiga. Keluarga mereka adalah sarang penyamun sejati. Kekayaan yang selalu mereka banggakan dibangun di atas fondasi dosa. Dan aku, selama 2 tahun terakhir, tanpa sadar telah menjadi pajangan, tameng yang menutupi wajah asli mereka.
Rasa mual membuncah di perutku. Aku telah hidup bersama iblis berwujud manusia. Kini, dengan gambaran utuh yang terungkap, aparat penyidik memiliki dasar yang lebih dari cukup untuk menuntut tidak hanya Bima, tetapi juga Ibu Ratih dan Vina yang berperan sebagai kaki tangannya. Jaring telah ditebar, tinggal menunggu ikan-ikan terakhir masuk ke dalamnya dengan sendirinya. Saat jaring hukum mulai mengencang, suasana di sisa-sisa keluarga Bima menjadi sangat tegang. Bahkan setelah Bima ditangkap, Ibu Ratih dan Vina masih berkhayal bisa mengeluarkannya dengan uang dan koneksi. Namun ketika perintah pembekuan aset turun dan terutama ketika para korban mulai berdatangan ke kantor polisi, mereka mulai sadar bahwa badai kali ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kepercayaan diri mereka berubah menjadi kepanikan. Ibu Ratih, yang sudah terlibat jauh dalam kejahatan, tahu bahwa jika hanya duduk dia menunggu, seluruh keluarganya akan berakhir di balik jeruji besi. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia harus bertindak, dan bertindak dengan sangat cepat. Rencana pelarian disusun dalam sekejap. Target mereka adalah meninggalkan Indonesia sebelum perintah cekal dan tangkal dikeluarkan. Mereka mengincar sebuah negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Di sana, mereka berencana memulai hidup baru dengan aset-aset haram yang telah mereka sembunyikan. Namun, untuk menjalankan rencana ini, mereka membutuhkan hal terpenting, uang tunai. Sebagian besar aset mereka telah dibekukan. Tapi Ibu Ratih, si rubah tua, selalu punya jalan keluar. Dia masih memiliki beberapa rekening bank di luar negeri atas nama kerabat jauh dan simpanan berlian, serta perhiasan dalam jumlah besar di tempat rahasia yang bahkan Bima tidak tahu. Pelarian mereka dimulai dengan sebuah sandiwara baru. Vina tiba-tiba menghilang. Ibu Ratih datang ke kantor polisi, menangis-nangis melaporkan bahwa putrinya syok dengan tragedi keluarga dan pergi dari rumah tanpa meninggalkan pesan. Dia berharap ini akan mengalihkan perhatian polisi dan membuat pengawasan terhadap dirinya mengendur. Namun, dia meremehkan ketajaman polisi, terutama fakta bahwa kasus ini berada langsung di bawah komando ayahku. Setiap gerak-gerik anehnya berada dalam pantauan. Para detektif dengan cepat mengetahui bahwa Vina tidak pergi dari rumah. Dia bersembunyi di sebuah apartemen mewah di daerah lain, yang telah dibeli diam-diam oleh Ibu Ratih sejak lama. Dan selama beberapa hari itu, Ibu Ratih terus-menerus melakukan kontak rahasia dengan oknum-oknum mencurigakan yang berspesialisasi dalam dokumen palsu dan penyelundupan manusia. Dia mencoba membeli paspor palsu untuk dirinya dan putrinya. Pada saat yang sama, dia mencoba menjual berlian dan perhiasan dengan harga murah di pasar gelap untuk mendapatkan uang tunai. Setiap langkahnya, setiap panggilan telepon, pertemuan, dan transaksi rahasianya, semuanya terekam dengan rapi oleh para detektif. Ayahku dan tim investigasi memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Mereka menunggu ikan itu berenang masuk ke dalam jaring dengan sendirinya. Mereka ingin menangkap basah saat mereka melakukan kejahatan terakhir. Hari H telah ditentukan. Rencananya, Ibu Ratih dan Vina akan menggunakan paspor palsu untuk terbang ke negara tetangga, lalu dari sana melanjutkan penerbangan ke tempat perlindungan yang aman. Malam sebelum keberangkatan, Ibu Ratih melakukan perjalanan terakhir. Dia mengendarai mobil ke sebuah vihara tua di pinggiran kota. Dia pikir itu adalah tempat teraman untuk menyembunyikan barang penting terakhirnya. Tapi dia tidak tahu, setiap langkahnya diikuti. Setelah dia pergi, para detektif menyerbu masuk dan menemukan apa yang disembunyikannya di sebuah dinding rahasia di dalam vihara, sebuah koper berisi berlian dan uang tunai. Aset ilegal terakhir pun berhasil disita. Keesokan paginya, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Ibu Ratih dan Vina muncul dengan penampilan yang sangat berbeda. Mereka mengenakan pakaian sederhana, masker, dan kacamata hitam, mencoba berbaur dengan keramaian. Mereka berhasil melewati pos pemeriksaan keamanan pertama. Saat berdiri di depan konter imigrasi dan menyerahkan 2 paspor palsu, senyum kemenangan mulai merekah di bibir mereka. Mereka pikir mereka berhasil, bahwa hanya dalam beberapa jam lagi, mereka akan menghirup udara kebebasan di negeri orang. Namun, tepat saat petugas imigrasi menerima paspor mereka, sebuah suara yang akrab dan dingin terdengar dari belakang mereka. Ibu Ratih, saudari Vina. Mau kemana terburu-buru? Ibu Ratih dan Vina tersentak dan menoleh.
Kombes Pol Agung dan para detektif entah sejak kapan sudah mengepung mereka. Senyum di bibir mereka membeku, ekspresi kemenangan berubah menjadi kengerian yang luar biasa. Kalian. Hanya itu yang bisa diucapkan Ibu Ratih. Ratih Wijoyo, Vina Prakoso, Kombes Pol Agung membacakan surat perintah penangkapan. Kalian berdua ditangkap atas tuduhan membantu pelarian buronan dan penggunaan paspor palsu. Silakan ikut kami. Borgol dingin mengunci pergelangan tangan mereka. Mimpi pelarian telah berakhir. Seluruh anggota keluarga kriminal itu, tanpa terkecuali, telah resmi ditangkap. Saat borgol dingin terkunci di pergelangan tangan mereka, dunia Ibu Ratih dan Vina runtuh, bandara internasional yang ramai dan sibuk seketika menjadi panggung tragedi. Mereka adalah pemeran utama yang memainkan babak terakhir dari kehidupan bebas mereka. Wajah panik dan bingung mereka menarik perhatian banyak penumpang di sekitar. Bisik-bisik, tatapan penasaran, dan ponsel-ponsel yang diangkat untuk mengambil gambar, semuanya bagaikan ribuan jarum yang menusuk sisa-sisa harga diri mereka. Vina, yang tumbuh besar dalam kemanjaan, tidak sanggup menahan guncangan ini. Dia meronta-ronta dan berteriak histeris. Ini salah tangkap. Aku tidak bersalah. Ini semua ulah Citra. Perempuan gila itu yang menjebak keluarga kami. Dia terus mengutuk dan memakiku dengan kata-kata paling keji saat diseret oleh para polwan. Topeng gadis anggunnya telah benar-benar terlepas, hanya menyisakan wajah gila yang terdistorsi oleh ketakutan. Sebaliknya, Ibu Ratih, setelah keterkejutan awalnya berlalu, menjadi sangat diam. Dia tidak berteriak atau memohon. Dia hanya berdiri kaku, menatap kosong ke udara. Mungkin baru pada saat inilah dia benar-benar sadar bahwa semuanya telah berakhir, bahwa semua rencana dan siasatnya untuk melarikan diri telah gagal. Dia telah kalah telak di tangan besannya dari desa yang selalu diremehkannya. Mereka digiring menembus kerumunan menuju mobil tahanan yang telah menunggu. Pemandangan seorang wanita tua dan seorang gadis muda berjalan lunglai dengan tangan diborgol di antara polisi dengan cepat diabadikan oleh para wartawan di lokasi dan menyebar ke seluruh media. Sindikat lintah darat keluarga pengusaha ternama berhasil dibongkar tuntas. Ibu dan adik tersangka Bima Prakoso ditangkap dramatis di bandara saat hendak kabur ke luar negeri. Judul-judul berita sensasional muncul di mana-mana. Kasus keluarga Bima, dari kasus ekonomi, menjadi salah satu isu terpanas di seluruh negeri. Kerajaan dosa yang mereka bangun dengan kekejaman dan siasat kini telah runtuh total, hanya menyisakan puing-puing kehinaan dan pengadilan hukum yang menanti. Saat mendengar berita penangkapan Ibu Ratih dan Vina, aku sedang berada di rumah sakit, melepas gips di lenganku. Lukaku sudah hampir pulih sepenuhnya. Mendengar berita itu, tak ada sedikit pun rasa puas di hatiku, yang ada hanyalah perasaan lega yang aneh. Mimpi buruk ini akhirnya berakhir. Semua mata rantai organisasi kriminal itu akan diadili. Saat melangkah keluar dari rumah sakit, aku menengadah menatap langit biru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bisa bernapas dengan lega. Setelah itu, penyelidikan berjalan dengan cepat. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan buku catatan dan dokumen dari brankas, rekaman percakapan, kesaksian puluhan korban, dan upaya pelarian yang gagal, ketiga anggota keluarga Bima harus menundukkan kepala dan mengakui kejahatan mereka. Bima, sebagai dalang utama, mengakui semua perbuatannya, mulai dari praktik lintah darat, perampasan aset, hingga pencucian uang. Dia juga mengakui telah melakukan kekerasan terhadap istrinya dalam waktu yang lama. Ibu Ratih, di bawah tekanan penyidik, juga mengakui perannya sebagai pengelola keuangan organisasi, membantu putranya menyembunyikan dan melenyapkan aset-aset haram. Dan Vina, si umpan yang malang, mengakui seluruh prosesnya dalam mendekati dan merayu para korban. Dia menangis mengatakan terpaksa melakukannya karena tekanan dari kakak dan ibunya, tetapi air mata yang terlambat itu tidak bisa menghapus dosa yang telah dilakukannya. Kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan dengan berbagai tuduhan kejahatan berat. Sidang dijadwalkan 2 bulan kemudian. Selama masa penantian itu, aku menerima sepucuk surat. Itu adalah surat gugatan cerai yang dikirimkan Bima melalui pengacaranya. Di dalam surat itu, dia menyatakan melepaskan semua hak dan kepentingannya secara sukarela, dan hanya meminta satu hal. Pengampunanku. Tanpa ragu, aku menandatanganinya. Hubunganku dengannya seharusnya sudah berakhir sejak lama. Aku telah bebas,
Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara hukum dan mental. Kini, hanya tinggal satu hal yang harus kulakukan, menghadapi mereka untuk terakhir kalinya di pengadilan dan secara resmi menutup babak tergelap dalam hidupku. Pada hari persidangan, seolah-olah seluruh mata kota tertuju ke gedung pengadilan, ratusan wartawan dan warga yang penasaran telah memadati gerbang pengadilan sejak pagi hari. Pengamanan diperketat hingga level tertinggi. Ini bukan lagi persidangan biasa. Ini adalah peristiwa simbolis, pengadilan atas kejahatan yang tersembunyi di balik topeng kekayaan dan kemunafikan. Aku memutuskan untuk hadir. Bukan sebagai putri Kapolda Metro Jaya, melainkan sebagai korban dan saksi kunci dalam kasus ini. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, bagaimana keadilan ditegakkan. Aku ingin menghadapi mereka untuk terakhir kalinya, dan secara resmi membebaskan diriku dari mimpi buruk masa lalu. Aku memilih setelan putih yang sederhana namun formal. Putih, sebagai simbol awal yang baru, kesucian, dan harapan. Lengan kiriku sudah pulih total, tapi aku tetap mengenakan perban elastis tipis, bukan karena sakit, tapi sebagai pengingat bagi diriku sendiri dan semua orang akan kejahatan mereka. Saat aku memasuki ruang sidang, suasana menjadi hening, semua mata tertuju padaku. Aku tidak menghindar. Dengan tenang, aku berjalan ke kursi saksi korban, kepala tegak. Aku bukan lagi gadis desa yang pemalu dan penakut. Badai telah membuatku lebih kuat dan tegar. Tak lama kemudian, para terdakwa masuk. Bima, Ibu Ratih, dan Vina. Mengenakan baju tahanan biru, penampilan mereka kuyu dan menyedihkan. Mereka sangat kurus, wajah mereka pucat, dan mata mereka kosong. Bima tertegun saat melihatku. Dia menatapku tanpa berkedip. Di matanya, ada campuran penyesalan, penderitaan, dan ketidakpercayaan. Mungkin dia tak pernah menyangka wanita yang begitu sering dipukul dan dihina olehnya, kini bisa muncul di hadapannya dengan begitu tenang dan kuat. Ibu Ratih dan Vina tidak berani menatapku. Mereka menundukkan kepala dalam-dalam, mencoba menyembunyikan rasa malu dan hina. Sidang pun dimulai. Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan setebal puluhan halaman, merinci setiap tuduhan dan perbuatan masing-masing terdakwa. Angka-angka fantastis dari uang yang dirampas, kesaksian para korban yang penuh air mata, setiap kali dibacakan. Suasana di ruang sidang menjadi semakin berat. Saat giliran pemeriksaan terdakwa, Bima dipanggil pertama kali. Tanpa satupun pembelaan, dia mengakui semua kejahatannya. Dia menceritakan seluruh prosesnya. Dari kejahatan pertama hingga saat dia ditangkap. Ketika ditanya tentang motifnya, dia terdiam lama, lalu berkata dengan suara serak, "Saya dibutakan oleh keserakahan dan rasa rendah diri. Saya selalu merasa tidak pantas karena asal-usul saya, dan saya ingin membuktikan diri dengan uang. Lalu saya terjerumus ke dalam kubangan dosa." Ketika ditanya tentang kekerasan dalam rumah tangga, dia menoleh ke arahku, dan dengan tatapan penuh rasa bersalah, dia berkata, "Saya adalah suami yang mengerikan. Saya tidak tahu betapa berharganya istri yang baik. Saya menggunakan kekerasan untuk menutupi kelemahan dan dosa saya. Saya, dengan tulus meminta maaf padanya." Ruang sidang hening. Permintaan maaf itu, meskipun terlambat, mungkin adalah satu-satunya hal tulus yang diucapkannya selama persidangan. Saat giliran Ibu Ratih dan Vina, mereka juga mengakui peran mereka dalam organisasi kejahatan itu. Namun, berbeda dengan Bima, mereka masih mencoba berkelit, menyalahkan keadaan, ketidaktahuan akan hukum. Sandiwara menyedihkan mereka tidak bisa menipu majelis hakim. Dan akhirnya, tibalah saat yang harus kuhadapi. Aku dipanggil ke kursi saksi, berdiri di sana, dengan ratusan pasang mata tertuju padaku, jantungku berdebar sedikit lebih cepat, tapi aku segera menenangkan diri. Aku menatap lurus ke arah majelis hakim dan memulai ceritaku. Aku menceritakan tentang kehidupanku selama 2 tahun yang seperti neraka, kata-kata hinaan, kekerasan yang tak terhitung jumlahnya, dan pembiaran dari seluruh keluarga. Aku juga menceritakan tentang hari yang menentukan itu, saat aku terpaksa menelepon ayahku. Bukan untuk pamer kekuasaan, melainkan sebagai sinyal minta tolong di ujung keputusasaan. Tak ada nada kebencian dalam suaraku, hanya ketegaran yang memilukan. "Yang mulia majelis hakim,
kataku sebagai penutup. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk mencari simpati atau bersukacita atas kejatuhan mereka. Saya berdiri di sini untuk menuntut keadilan, bagi diri saya sendiri dan bagi semua korban lain yang menderita karena kejahatan mereka. Semoga putusan majelis hakim menjadi peringatan bahwa kekerasan dan pengabaian terhadap hukum tidak akan pernah bisa ditolerir di masyarakat kita. Kata-kataku berakhir dalam keheningan. Aku melihat ketua majelis hakim mengangguk, dan aku bisa membaca simpati serta rasa hormat di mata orang-orang di dalam ruang sidang. Konfrontasi telah berakhir. Aku telah mengatakan semua yang perlu kukatakan, kini, tinggal menunggu vonis terakhir dari sang pengadil. Setelah hampir 1 jam musyawarah, waktu di mana seluruh ruang sidang nyaris hening total, hanya terdengar suara rintik hujan di luar jendela dan detak jantung para pihak yang terlibat, akhirnya majelis hakim kembali masuk. Ketua majelis, Hakim Bambang Sutopo, seorang pria tua dengan rambut beruban, dan wajah yang tegas namun sorot mata yang tajam, duduk di tengah, dan semua pengunjung serentak berdiri. Suasana sangat khusyuk dan tegang. Aku merasakan ibuku menggenggam tanganku erat, sebuah penyaluran kekuatan tanpa kata. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba setenang mungkin. Inilah saat yang kutunggu, saat keadilan akan ditentukan. Ketua majelis memperbaiki letak kacamatanya, mengambil tumpukan berkas tebal, dan mulai membacakan putusan akhir. Suaranya tidak keras, tetapi jelas dan berwibawa, menggema di seluruh ruang sidang yang luas. Beliau tidak langsung pada kesimpulan, melainkan memulai dengan menganalisis kembali seluruh rangkaian kasus, dari akar masalah hingga akibat serius yang ditimbulkannya. Beliau menekankan bahaya kejahatan lintah darat bagi masyarakat, bagaimana kejahatan itu tidak hanya merusak harta benda, tetapi juga martabat dan masa depan banyak keluarga. Beliau juga menyinggung masalah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Sebuah kanker sosial yang seringkali tersembunyi di balik pintu-pintu mewah. Setiap kata analisisnya bagaikan palu godam yang menghantam kebisuan dan prasangka sosial yang selama ini membiarkan kejahatan terjadi. Setelah analisis menyeluruh, beliau mulai menjelaskan pertimbangan vonis untuk masing-masing terdakwa. Terdakwa Bima Prakoso, ketua majelis menatap lurus ke arah Bima yang berdiri dengan kepala tertunduk dan bahu terkulai. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa, sebagai otak utama, telah secara terorganisir dan dalam jangka waktu yang lama, dengan metode yang canggih dan licik, membentuk dan menjalankan sebuah sindikat kejahatan. Terdakwa telah menggunakan kedok sebagai pengusaha sukses untuk mendekati dan menjebak puluhan korban, mendorong mereka ke jalan buntu, lalu dengan ancaman dan teror psikologis merampas aset mereka yang bernilai sangat besar. Perbuatan terdakwa menunjukkan pengabaian sistematis terhadap hukum, kehilangan rasa kemanusiaan, dan telah menimbulkan keresahan serta kemarahan besar di masyarakat. Beliau berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih tegas. Selain itu, dalam kehidupan rumah tangganya, terdakwa telah menunjukkan sifat yang kejam dan brutal. Terdakwa secara rutin melakukan kekerasan terhadap istrinya, Saudari Citra Puspita, menyebabkan luka fisik dan mental yang serius, yang puncaknya adalah tindakan penganiayaan yang disengaja hingga menyebabkan lengan korban patah. Perbuatan ini tidak dapat ditolerir dan bertentangan dengan norma dan adab bangsa kita. Ketua majelis menyebutkan satu persatu pasal yang dilanggar Bima, pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 368 KUHP tentang pemerasan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Setiap kali pasal dibacakan, aku melihat tubuh Bima bergetar hebat. Mungkin dia sedang membayangkan tahun-tahun panjang yang akan dihabiskannya di balik jeruji besi. Setelah mempertimbangkan secara komprehensif seluruh faktor yang memberatkan dan meringankan, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sangat berat, sehingga diperlukan hukuman maksimal sebagai peringatan bagi masyarakat luas, dan untuk tujuan pencegahan. Majelis hakim memutuskan, suara ketua majelis meninggi, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bima Prakoso dengan pidana penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup. 4 kata itu menggema seperti petir, membuat seluruh ruang sidang terperangah. Semua orang menduga Bima akan mendapat hukuman berat, tetapi hukuman maksimal ini melampaui imajinasi banyak orang. Bima terhuyung-huyung, kakinya lemas, nyaris membuatnya tersungkur. Jika tidak segera ditahan oleh petugas di kedua sisinya, dia pasti sudah jatuh. Wajahnya pucat pasi,
dan matanya benar-benar kosong. Kehidupan seorang pengusaha muda berusia 35 tahun yang berada di puncak kesuksesan telah resmi berakhir. Semuanya telah usai, tetapi persidangan belum. Ketua majelis mengalihkan pandangannya ke arah Ibu Ratih, yang duduk membatu di kursi pesakitan. Terdakwa Ratih Wijoyo, suaranya masih tenang, namun berbobot. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa bukan hanya seorang ibu yang membiarkan kejahatan putranya, melainkan kaki tangan aktif yang memainkan peran penting dalam mengelola, menyembunyikan, dan melegalkan dana-dana haram. Terdakwa telah menggunakan penampilan sebagai ibu rumah tangga tua untuk mengelabui aparat dan menjalankan praktik pencucian uang secara canggih. Perbuatan terdakwa telah membantu keberlangsungan kejahatan, mempersulit penyelidikan, dan menunjukkan penghinaan yang mendalam terhadap hukum. Beliau menyatakan, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ratih Wijoyo dengan pidana penjara 15 tahun atas pelanggaran UU TPPU dan 5 tahun atas tindak pidana membantu pelarian buronan. Menjatuhkan pidana penjara total selama 20 tahun. Ibu Ratih tidak berteriak atau meraung. Dia hanya mengeluarkan suara rintihan kering dan pilu, seperti suara binatang yang terluka parah. Lalu, dia pingsan dan jatuh ke lantai. Tim medis harus segera datang untuk memberikan pertolongan pertama dan membawanya keluar. Mimpinya untuk menikmati masa tua yang mewah di atas harta haram putranya berakhir dengan vonis 20 tahun penjara. Di usianya, 20 tahun sama saja dengan hukuman seumur hidup. Terakhir, pandangan ketua majelis berhenti pada Vina. Dia hanya menangis tanpa suara, tubuhnya bergetar. Terdakwa Vina Prakoso, suaranya sedikit melunak, seperti orang dewasa yang menasihati seorang anak. Terdakwa masih muda, cantik, dan memiliki modal yang baik. Seharusnya terdakwa menggunakan kelebihan itu untuk membangun masa depan, tetapi terdakwa memilih jalan kejahatan. Meskipun tidak terlibat langsung dalam tindak kekerasan, terdakwa telah berperan sebagai umpan, menjadi mata rantai pertama dalam kejahatan, membantu kakaknya menipu dan merampas harta banyak orang. Perbuatan terdakwa, meskipun bersifat sekunder, telah menimbulkan akibat yang serius. Ketua majelis menatap gadis muda itu dan melanjutkan, namun, mempertimbangkan sikap terdakwa yang kooperatif selama penyelidikan dan persidangan, menunjukkan penyesalan yang mendalam, serta perannya yang cenderung pasif dan subordinat, majelis hakim memutuskan untuk menerapkan beberapa faktor yang meringankan. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Vina Prakoso dengan pidana penjara 12 tahun. Mendengar vonis itu, Vina seolah tak punya tenaga lagi untuk menangis. Dia hanya terduduk lemas, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya yang rapuh berguncang hebat. Masa depan seorang gadis muda yang seharusnya penuh harapan kini terkubur di balik jeruji besi karena keserakahan dan kebodohan dirinya sendiri dan keluarganya. Putusan telah dijatuhkan, keadilan telah ditegakkan. Seluruh aset keluarga Bima yang diperoleh dari hasil kejahatan disita untuk negara, sebagian darinya akan digunakan untuk membayar ganti rugi kepada para korban yang telah lama hidup dalam penderitaan. Saat aku keluar dari gedung pengadilan bersama ibuku, hujan telah reda sepenuhnya. Di langit, pelangi 7 warna terbentang dengan jelas. Pemandangan yang begitu indah, seolah-olah menjadi pertanda kedamaian dan awal yang baru setelah badai berlalu. Puluhan wartawan mengerubungiku, menyodorkan mikrofon dan meminta komentar. Tapi aku tidak menjawab. Hanya memberikan senyum yang tenang dan sedikit lelah, lalu masuk ke mobil bersama ibuku. Semua yang perlu kukatakan sudah kukatakan di ruang sidang. Kini, aku hanya ingin kembali ke kehidupanku yang biasa. Kehidupan yang tidak lagi diwarnai kekerasan dan kebohongan. Kehidupan di mana aku bisa memulai perjalanan baru, menjadi diriku sendiri, dan hidup dengan bebas. Persidangan telah berakhir, tetapi gaungnya masih terasa lama setelahnya. Kasus keluarga Bima menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di semua media dan jejaring sosial. Kasus ini bagaikan bom yang meledakkan sudut-sudut gelap yang selama ini tersembunyi rapi di balik topeng kesuksesan dan kemunafikan, dan namaku, Citra Puspita, meskipun sebagai korban dan pelapor yang berani, menjadi tak terpisahkan dari kisah tragis ini. Setelah keluar dari ruang sidang, hidupku tidak langsung menjadi tenang seperti yang kuharapkan. Aku harus menghadapi tantangan baru, pertarungan tanpa pedang dan tombak, tetapi sangat melelahkan, pertarungan melawan perhatian publik yang berlebihan.
Kemanapun aku pergi, aku bisa merasakan tatapan mata tertuju padaku. Di belakangku, terdengar bisik-bisik, "Itu loh, wanita di kasus lintah darat itu. Kelihatannya baik, ya? Tapi ternyata tangguh juga," katanya ayahnya orang besar. Beberapa orang mendekatiku, mengajak bicara, menganggapku sebagai simbol ketangguhan dan menunjukkan rasa hormat. Namun, tidak sedikit juga tatapan penasaran yang kurang ajar. Pertanyaan-pertanyaan yang mengorek kehidupan pribadiku, yang membuatku sangat tidak nyaman. Bahkan di forum online anonim, mulai menyebar desas-desus jahat yang mengatakan bahwa akulah yang menjebak keluarga suamiku untuk merebut harta mereka, atau bahwa aku juga bukan orang biasa dan menggunakan kekuatan keluargaku untuk membersihkan keluarga mertuaku. Itu adalah kata-kata tak berdasar, tetapi memiliki daya hancur yang menakutkan. Aku merasa seperti ditelanjangi di depan seluruh dunia. Setiap sudut kehidupanku seolah dibedah dan dinilai. Di beberapa saat, aku merasa sangat lelah. Aku ingin sekali menutup pintu, bersembunyi di sudut, dan lari dari seluruh dunia. Aku bertanya pada diri sendiri, mengapa setelah melalui begitu banyak penderitaan, kini aku bahkan tidak bisa menikmati kehidupan yang normal? Namun, di saat-saat terlemahku, kedua orang tuaku ada di sisiku. Ayahku, yang tegas namun penuh kasih, memberiku nasihat yang tak akan kulupakan seumur hidup. "Nak, kau tidak bisa membungkam mulut semua orang, tapi kau bisa sepenuhnya menentukan sikapmu sendiri. Semakin kau takut, semakin mereka akan mengorek. Semakin kau tegar, semakin mereka akan menghormatimu. Kau tidak melakukan kesalahan apapun, hiduplah dengan kepala tegak." Kata-kata ayahku memberiku kekuatan untuk bangkit kembali. Benar, tidak ada yang perlu kumalukan. Aku telah berani melawan kejahatan. Dan aku juga akan berani melawan opini publik. Aku memutuskan untuk tidak lagi menghindar. Aku menerima tawaran wawancara eksklusif dengan salah satu media terkemuka. Aku ingin menceritakan kisahku dengan paling jujur dan lengkap, dari mulutku sendiri, untuk meredam semua desas-desus. Dalam wawancara itu, aku tidak menampilkan diriku sebagai pahlawan. Aku hanya menceritakan kisah seorang wanita biasa, yang mencintai, percaya, dibutakan, dan harus membayar mahal atas kenaifannya. Aku berbicara tentang rasa sakit, ketakutan, dan momen ketika aku akhirnya memutuskan untuk bangkit. Aku juga berbicara tentang peran keluarga dan perlindungan hukum. Kisahku bukanlah kisah balas dendam, melainkan perjalanan untuk mendapatkan kembali keadilan dan harga diri. Wawancara itu mendapat tanggapan yang luar biasa. Itu membantu masyarakat memahami esensi kasus ini dengan lebih baik dan memberiku banyak simpati serta dukungan yang tulus. Setelah berani menghadapi opini publik, aku tahu aku harus membangun kembali hidupku. Aku tidak ingin selamanya hidup di bawah perlindungan orang tua. Aku membutuhkan karierku sendiri, kemandirian yang sejati. Aku menolak tawaran ayahku untuk menjadi pegawai negeri yang stabil. Aku ingin menempuh jalanku sendiri. Tapi dari mana harus memulai? Stigma dari kasus ini masih melekat, membuat mencari pekerjaan menjadi lebih sulit. Saat aku sedang merasa buntu, takdir mempertemukanku kembali dengan Joko. Setelah persidangan, Joko mendapatkan kembali sebagian aset dan dokumen legal perusahaannya berdasarkan putusan pengadilan. Namun, yang tersisa hanyalah cangkang kosong. Perusahaan itu nyaris bangkrut, semua karyawan telah pergi, dan proyek-proyek terhenti. Dia juga sedang berjuang untuk membangun kembali segalanya dari puing-puing. Kami bertemu kembali di sebuah kafe buku, tempat kami berdua mencari ketenangan. Awalnya sedikit canggung, tetapi rasa empati sebagai sesama orang yang berbagi penderitaan yang sama dengan cepat membuat kami akrab. Kami duduk bersama selama berjam-jam, untuk pertama kalinya bukan sebagai saksi dan korban, melainkan sebagai dua orang teman yang berbagi luka dan rencana masa depan. Joko menceritakan kesulitannya dan beban untuk membangkitkan kembali perusahaannya. Aku pun menceritakan kebuntuanku dalam mencari jalan baru. Mungkin. Joko tiba-tiba ragu. Mungkin. Citra, maukah kau bekerja sama denganku? Aku terkejut. Bekerja denganmu? Tapi perusahaanmu. Ya, aku tahu ini adalah saat tersulit, Joko mengakui. Tapi justru karena itulah aku membutuhkan partner sejati. Seseorang yang bisa kupercaya. Seseorang yang tahu rasanya gagal dan menghargai nilai dari memulai kembali.
Aku ahli teknis, tapi aku sangat lemah dalam manajemen dan pemasaran. Sedangkan kau punya pengalaman di bidang itu. Kita bisa saling melengkapi. Tawaran Joko mengejutkanku, tetapi sekaligus menyalakan percikan harapan dalam diriku. Aku berpikir, mungkin ini adalah sebuah kesempatan, sebuah awal yang baru. Tapi, apakah aku bisa? Apakah bekerja sama dengan seseorang yang berbagi luka masa lalu adalah ide yang baik? Keraguan dan kegembiraan yang aneh bercampur aduk di hatiku. Tawaran Joko datang di saat aku paling tersesat. Bagaikan pelampung yang dilemparkan di tengah arus deras. Namun, di saat yang sama, ia juga membawa kecemasan yang samar. Usaha patungan, apalagi antara teman, pada dasarnya adalah hal yang berisiko. Terlebih lagi, kami adalah dua jiwa yang penuh luka, baru saja keluar dari tragedi yang sama. Bisakah kami menciptakan sesuatu yang baik bersama? Ataukah kami hanya akan mengorek kembali luka masa lalu? Aku berpikir semalaman. Aku teringat sorot mata Joko saat menceritakan rencananya. Itu bukanlah sorot mata seorang pecundang. Itu adalah sorot mata seorang pejuang, seorang seniman yang tidak mau menyerah pada takdir. Api semangat di matanya memberiku inspirasi aneh. Dan aku sadar, mungkin inilah jalan yang telah ditakdirkan untukku. Daripada mencari pekerjaan yang aman, mengapa tidak sekali-kali mencoba menciptakan jalan baru bersama rekan yang bisa kupercaya sepenuhnya? Keesokan paginya, aku menelepon Joko dan berkata, "Ya, aku mau." Saat itu, kudengar desah lega dari seberang telepon. Dan itu juga menjadi pertanda lahirnya Kayu Tenang. Begitulah kami menamai usaha baru kami. Dengan makna yang sangat sederhana, kayu melambangkan kesederhanaan, kejujuran, fondasi bisnis yang ingin kami bangun, tenang melambangkan kedamaian batin, sesuatu yang kami berdua dambakan setelah melewati hari-hari yang penuh badai. Kayu Tenang bukan sekadar nama, melainkan janji dan filosofi hidup yang ingin kami tuangkan dalam setiap produk yang kami ciptakan. Awal pendirian usaha adalah hari-hari yang tak terlupakan. Kami tidak punya apa-apa, hanya sedikit modal, sebuah bengkel tua yang berhasil disewa Joko, dan dua hati yang penuh semangat. Kantor kami adalah sebuah ruangan kecil di sudut bengkel, 2 meja usang, 2 laptop, dan 1 mesin kopi murah untuk mengusir kantuk. Kami melakukan semuanya sendiri. Joko, dengan tangan terampil seorang tukang kayu dan pemikiran seorang arsitek, tinggal di bengkel siang dan malam. Dia tidak hanya merancang, tetapi juga mengoperasikan mesin, menggergaji, menyerut, dan mengukir. Dia meniupkan jiwa ke dalam kayu-kayu daur ulang, akar-akar pohon yang tampak tak berguna, mengubahnya menjadi furnitur unik yang fungsional sekaligus artistik. Setiap produk Joko bukanlah sekadar barang, melainkan sebuah cerita, dan aku menangani semua sisanya. Aku adalah akuntan, staf pemasaran, sales, dan terkadang juga kurir pengiriman. Aku membangun situs web perusahaan dari nol, belajar otodidak cara memotret produk agar menarik. Aku menulis kisah merek Kayu Tenang, bukan dengan kata-kata indah yang klise, melainkan dengan kisah nyata kami. Kisah tentang terlahir kembali dari puing-puing, tentang menemukan keindahan dalam hal-hal yang sederhana, dan tentang hasrat untuk menciptakan rumah sejati yang tidak hanya indah, tetapi juga menenangkan jiwa. Aku juga kembali menghubungi koneksi-koneksi lamaku, mencari pelanggan pertama. Awalnya, banyak penolakan. Bayang-bayang kasus Bima masih terlalu besar. Orang-orang ragu dan enggan. Beberapa mitra dengan dingin menolak kami, tidak mau terlibat dalam masalah. Ada saat-saat di mana kami merasa tidak bisa melangkah lebih jauh. Hari-hari di mana kami begadang melihat gambar desain dan rencana bisnis, makan hanya dengan roti dan mie instan. Saat-saat di mana kami melihat saldo rekening perusahaan hanya tersisa beberapa juta rupiah. Kekhawatiran dan tekanan membebani pundak kami berdua. Namun, di saat-saat tersulit, kami menemukan sandaran yang kokoh pada satu sama lain. Ketika aku merasa frustrasi, Joko akan membuatkanku secangkir kopi, duduk di sampingku dan berkata, "Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Kita sudah melewati badai terbesar, masa kita akan tenggelam karena ombak kecil ini?" Ketika Joko buntu ide, aku akan mendengarkan ceritanya berjam-jam, ikut menganalisis, dan memberikan sudut pandang baru dari sisi pasar. Rasa empati yang dalam, pemahaman tanpa kata, telah membuat kami menjadi tim yang tak terpisahkan. Kami bukan sekadar mitra.
Kami adalah kawan seperjuangan, sahabat berbagi hati, dan keajaiban pun terjadi, bukan dari keberuntungan, melainkan dari usaha kami yang tak kenal lelah. Seorang wartawati muda tak sengaja membaca tentang kayu tenang di sebuah komunitas kecil dan merasa tertarik. Dia datang menemui kami, bukan untuk mengorek kisah sensasional masa lalu, melainkan untuk menulis tentang model startup yang penuh semangat dan nilai-nilai kemanusiaan. Artikelnya, dengan judul Kayu Tenang, menumbuhkan benih harapan dari puing-puing, tanpa diduga menjadi viral. Kisah kami menyentuh hati banyak orang. Orang-orang mengenal Kayu Tenang bukan hanya karena produknya yang unik, tetapi juga karena semangat dan filosofi bisnis yang baik di baliknya. Pesanan pertama mulai berdatangan. Awalnya hanya barang-barang kecil, hiasan, rak buku, meja belajar. Tapi bagi kami, setiap pesanan adalah sebuah pengakuan, sebuah dorongan yang tak ternilai harganya. Kami mencurahkan segenap hati pada setiap produk, membungkusnya sendiri, dan menulis kartu ucapan terima kasih kepada pelanggan. Perlahan-lahan, kabar baik menyebar, dan sebuah kafe terkenal datang meminta kami untuk mendesain seluruh interior mereka dengan gaya rustik. Proyek itu sukses besar dan menjadi batu loncatan yang mengangkat merek Kayu Tenang ke level berikutnya. Kami mulai mendapatkan kontrak-kontrak yang lebih besar, memiliki cukup dana untuk menambah karyawan dan memperluas bengkel. Kayu Tenang, yang tadinya hanya sebuah tunas kecil, mulai tumbuh dengan kuat. Dalam proses bekerja bersama, sebuah perasaan baru yang jernih mulai tumbuh di antara aku dan Joko. Tidak seperti cinta pertamaku dengan Bima yang tiba-tiba dan menggebu-gebu. Perasaan ini tumbuh dengan lembut dan alami, dalam waktu yang kami habiskan bersama dalam suka dan duka. Aku sadar, di samping Joko, aku selalu merasa tenang dan bisa menjadi diriku sendiri. Dia tidak pernah memandangku dengan kasihan sebagai korban, melainkan selalu dengan hormat dan kagum sebagai rekan kerja. Dia menghargai kecerdasanku, mendengarkan pendapatku, dan selalu mendorongku untuk mengejar hasratku sendiri. Cinta kami tidak memiliki janji-janji muluk. Ia diungkapkan dalam tindakan-tindakan terkecil. Secangkir kopi hangat yang dibuatkannya setiap pagi, jaket yang disampirkannya di bahuku saat aku bekerja lembur, tatapan bangganya saat aku berhasil mendapatkan kontrak besar. Aku tahu, inilah cinta sejati, cinta yang dibangun di atas fondasi pengertian, rasa hormat, dan kebersamaan. Kami tidak berusaha mencari cinta, tetapi cinta yang menemukan kami, seperti hadiah termanis dari kehidupan untuk dua jiwa yang telah berani melewati badai. Waktu berlalu begitu cepat, 2 tahun berlalu dalam sekejap mata. Kayu Tenang bukan lagi startup kecil. Dari sebuah bengkel tua dan 2 orang yang penuh luka, kami telah tumbuh menjadi salah satu merek furnitur desain yang terpercaya, tidak hanya di kota kami, tetapi juga di beberapa daerah sekitarnya. Kami memiliki pabrik produksi modern, showroom yang elegan di lokasi strategis, dan lebih dari 50 karyawan anak-anak muda berbakat yang berbagi semangat yang sama. Filosofi bisnis kami yang baik dan kisah inspiratif kami telah menjadi simbol harapan bagi banyak anak muda yang bermimpi untuk berwirausaha. Aku, yang pernah mengira hidupku telah berakhir di ambang pernikahan, kini telah menjadi seorang pengusaha wanita sejati. Aku bukan lagi bayang-bayang siapapun, aku berdiri kokoh dengan kedua kakiku sendiri, mengambil keputusan-keputusan penting, dan bersama Joko membawa kapal Kayu Tenang ke lautan yang lebih luas. Namun, kesuksesan terbesarku bukanlah angka-angka di laporan keuangan. Kesuksesan terbesarku adalah aku telah menemukan kembali diriku sendiri. Aku menemukan kembali senyumku, kepercayaan diriku, dan yang terpenting, aku belajar untuk mencintai dan menghargai nilaiku sendiri. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Terkadang, aku mendengar kabar tentang keluarga Bima dari teman-teman lama. Setelah mendapat pembebasan bersyarat sebagai narapidana teladan, Bima tidak bisa beradaptasi kembali dengan masyarakat. Dengan stigma yang tak terhapuskan dan tanpa sisa harta sedikit pun, katanya dia hidup susah dan sederhana sebagai kuli bangunan, bekerja dari hari ke hari. Sosok manajer penjualan yang gagah dulu telah lenyap, dan katanya dia menjadi sangat tua. Ibu Ratih, setelah bebas, hidup sakit-sakitan dan kesepian, dan Vina, setelah bebas, tak ada yang tahu kemana perginya. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal atas dosa-dosa mereka. Mendengar berita itu, tak ada sedikit pun rasa puas di hatiku, yang ada hanyalah ketenangan.
Masa lalu itu, bagiku, benar-benar cerita dari dunia lain. Hubunganku dengan Joko pun berbuah manis. Dia melamarku pada malam perayaan ulang tahun kedua Kayu Tenang. Tidak ada lilin, tidak ada mawar, tidak ada kata-kata klise. Dia membawaku ke balkon kantor baru kami, di mana pemandangan kota di malam hari terbentang luas. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil buatannya sendiri. Di dalamnya, bukan cincin berlian mahal, melainkan sebuah cincin yang dibuat dengan indah dari potongan kayu langka. Di atasnya terukir dua kata, Kayu Tenang. Citra, katanya sambil memegang tanganku, suaranya hangat dan tulus. Aku tidak punya masa lalu yang gemilang untuk kujanjikan padamu. Yang kupunya hanyalah saat ini dan masa depan. Aku berjanji. Di waktu itu, aku akan selalu ada di sisimu, melewati setiap badai bersama, dan membangun rumah sejati kita bersama. Maukah kau menikah denganku? Aku menangis. Air mata kebahagiaan yang meluap, tanpa ragu sedikit pun, aku mengangguk. Pernikahan kami digelar dengan sederhana, namun sangat hangat. Di taman bengkel Kayu Tenang, di antara furnitur-furnitur buatan kami sendiri. Tamu tidak banyak, hanya keluarga, teman-teman dekat, dan semua karyawan yang telah berjuang bersama kami di masa-masa tersulit. Di hari pernikahan putrinya, ayahku tak bisa menahan air mata. Beliau bukan lagi Kapolda Metro Jaya yang berwibawa, melainkan hanya seorang ayah tua yang bahagia melihat putrinya akhirnya menemukan pelabuhan yang tenang. Ayah memegang tangan Joko dan berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak meminta banyak janji darimu. Aku hanya berharap kau akan selalu menghormati dan mencintai putriku, seperti bagaimana kau telah berjuang bersamanya melewati kesulitan." Joko menggenggam tanganku erat, menatap ayahku dan berkata, "Saya berjanji. Ayah, saya akan membuktikan janji itu dengan seluruh hidup saya." Setahun setelah menikah, keluarga kecil kami menyambut anggota baru. Seorang putra yang sehat lahir, buah cinta kami. Kami menamainya Damai, dengan makna yang sederhana, kedamaian. Kelahiran putraku mengisi kekosongan terakhir di jiwaku. Suatu sore, aku dan Joko duduk di ayunan kayu di halaman rumah, memperhatikan putra kami mengambil langkah pertamanya di atas rumput. Joko memelukku dari belakang dan bertanya pelan, "Pernahkah kau menyesali apa yang telah terjadi?" Aku menggelengkan kepala, bersandar di bahunya, dan tersenyum tenang. Tidak, sama sekali. Tanpa hari-hari yang penuh badai itu, aku tidak akan pernah menyadari kekuatanku sendiri. Tanpa puing-puing itu, aku tidak akan bisa menumbuhkan benih harapan hari ini. Dan yang terpenting, tanpa masa lalu itu, aku tidak akan pernah bertemu denganmu. Kami saling menatap. Di dalam tatapan kami, terkandung semua cinta, rasa hormat, dan pengertian. Badai telah benar-benar berlalu, dan di baliknya, fajar yang cerah terbentang nyata dan gemilang. Aku telah menemukan fajar dalam hidupku. Fajar yang kunyalakan sendiri dari puing-puing masa lalu. Fajar yang bernama kebahagiaan. Hidup, terkadang, bisa begitu adil dan manis dengan caranya yang aneh. Para pemirsa sekalian, demikianlah sebuah perjalanan lain di kanal Senja Sejahtera telah berakhir. Kita telah bersama Citra melewati hari-hari tergelap dalam hidupnya, menahan napas dalam konfrontasi yang menegangkan, dan akhirnya tersenyum bersama saat melihatnya menemukan fajar gemilangnya sendiri. Saat video terakhir berhenti, dan sosok Citra serta Joko yang berbahagia bersama keluarga kecil mereka perlahan memudar, saya yakin di dalam hati kita masing-masing tidak hanya tersisa rasa puas akan sebuah akhir yang bahagia, tetapi juga banyak pemikiran dan perenungan yang mendalam. Karena kisah Citra, meskipun dramatis seperti sebuah film, sangatlah nyata dan syarat akan pelajaran hidup. Ini bukan sekadar kisah tentang seorang ayah yang berkuasa, melainkan lebih dalam lagi, ini adalah kisah tentang kekuatan batin seorang manusia, tentang nilai harga diri, dan tentang bagaimana kita menghadapi ketidakadilan dalam hidup. Dan hari ini, marilah kita bersama-sama membedah lembaran-lembaran pelajaran berharga ini. Semoga kita bisa memetik sedikit kekuatan dan keyakinan dalam perjalanan panjang hidup kita sendiri. Pelajaran pertama, dan mungkin yang paling jelas, adalah peringatan keras tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. KDRT bisa terjadi pada siapa saja, tidak memandang kekayaan, pendidikan, atau status sosial. Ia bisa bersembunyi di balik pintu-pintu rumah mewah,
di balik kedok keluarga pengusaha sukses atau kaum intelektual. Bima, dengan penampilan sopannya, adalah seorang tiran yang kejam. Dan yang lebih menakutkan, kejahatannya dipupuk dan dibiarkan oleh keluarganya sendiri. Perkataan Ibu Ratih, wajar suami mengajari istri. Dia memukulmu itu karena dia masih cinta, adalah salah satu pemikiran paling beracun dan berbahaya yang masih ada di masyarakat kita. Ini melegitimasi kekerasan dan merampas hak seorang wanita untuk merasa aman dan dihormati di rumahnya sendiri. Kisah Citra dengan tegas menyatakan, kekerasan tidak akan pernah bisa menjadi wujud cinta. Itu adalah wujud kelemahan, kegagalan mengendalikan emosi, dan sebuah tindak pidana serius. Tidak ada satupun alasan di dunia ini yang bisa membenarkan seorang pria mengangkat tangan pada istrinya. Keheningan dan kesabaran seorang wanita bukanlah sebuah kebajikan pengorbanan, melainkan pembiaran terhadap kekerasan yang membuat pelaku semakin terjerumus ke dalam kubangan dosa. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami kekerasan, ingatlah, Anda tidak sendirian, dan itu bukan salah Anda. Beranikan diri untuk bersuara, mintalah bantuan keluarga, teman, dan lembaga terkait. Keheningan hanya akan memupuk kekerasan, hanya keberanian untuk melawan yang bisa membawa cahaya kebebasan dan keadilan. Dan dari keluarga Bima, kita memetik pelajaran tentang betapa berbahayanya pola asuh yang salah dan kesombongan yang meremehkan orang lain. Mereka hidup dalam gelembung kekayaan dan kekuasaan semu. Mereka merasa lebih unggul, sehingga memberikan hak pada diri mereka sendiri untuk menilai dan menginjak-injak kepribadian orang lain. Mereka meremehkan latar belakang Citra yang sederhana, memperlakukannya seperti barang atau pembantu tak dibayar. Mereka tidak tahu bahwa nilai seseorang tidak pernah terletak pada keluarga atau uang, melainkan pada karakter, harga diri, dan kebaikan hati. Kesombongan yang sempit itulah yang membutakan mata mereka, membuat mereka tidak bisa melihat sosok dan nilai sejati Citra. Dan ketika kebenaran terungkap, ketika Paktua Udik yang mereka hina ternyata adalah orang yang memegang hidup dan mati mereka, kerajaan yang mereka bangun di atas kesombongan itu hancur berkeping-keping. Ini adalah pelajaran mahal bagi kita semua. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya sederhana atau latar belakangnya tidak mentereng. Karena Anda tidak akan pernah tahu potensi besar apa yang tersembunyi di balik keheningan mereka. Kerendahan hati dan rasa hormat pada sesama bukan hanya kebajikan yang baik, melainkan juga wujud kearifan yang membuat kita bisa melihat dunia lebih dalam dan beragam, menghindari kesalahan fatal akibat kesombongan. Namun, mungkin pelajaran terdalam dan paling menyentuh dari kisah ini datang dari tokoh Citra dan keputusannya untuk menyembunyikan identitasnya. Mengapa seorang putri Kapolda Metro Jaya harus menahan penderitaan dan penghinaan selama 2 tahun? Banyak orang mungkin akan menganggapnya bodoh dan lemah. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, di balik kesabaran itu, tersembunyi sebuah kerinduan yang sangat wajar. Kerinduan akan cinta sejati. Citra tidak ingin mendapatkan suami dengan menggunakan kekuasaan keluarganya. Dia ingin dicintai apa adanya, sebagai sosoknya yang sederhana dan baik. Dia ingin membangun keluarga yang normal, di mana suaminya mencintainya bukan karena latar belakang ayahnya, di mana mertuanya menghormatinya dengan tulus, bukan karena takut pada kekuasaan. Itu adalah sebuah mimpi yang murni dan indah. Namun, hidup memberinya pelajaran yang pahit. Kebaikan dan kesabaran yang diberikan di tempat yang salah hanya akan dianggap sebagai kebodohan dan kelemahan di mata orang lain. Kesabarannya tidak membuat Bima insaf, malah membuatnya semakin kejam. Telepon terakhir Citra kepada ayahnya bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah pertumbuhan. Itu adalah momen ketika dia sadar bahwa kejahatan tidak bisa dihadapi dengan toleransi, melainkan harus dihukum dengan kekuatan dan keadilan. Perjalanan Citra mengajarkan kita, hidup dengan baik dan rendah hati adalah hal yang baik, tetapi kebaikan itu harus disertai dengan ketegaran dan harga diri. Anda boleh memberikan cinta, tetapi jangan pernah biarkan siapapun menginjak-injak martabat Anda. Dan terkadang, menggunakan kekuatan yang Anda miliki bukan untuk pamer, melainkan untuk melindungi diri sendiri dan kaum lemah. Itu bukanlah hal yang memalukan, dan berbicara tentang kekuasaan, kita tidak bisa melupakan sosok sang ayah. Beliau adalah contoh ayah yang luar biasa, yang memiliki kekuasaan tetapi tidak menyalahgunakannya. Dia tahu putrinya menderita, tetapi dia menghormati pilihan putrinya.
Dia tidak ikut campur, tidak mencoba mengatur kebahagiaan putrinya dengan kekuatannya. Dia membiarkan putrinya mengalami, jatuh, dan bangkit sendiri. Hanya ketika putrinya meminta pertolongan, ketika batas kesabaran telah runtuh, barulah dia turun tangan, dan ketika dia turun tangan, itu bukanlah tindakan balas dendam pribadi, melainkan tindakan penegakan keadilan. Dia dengan jelas memisahkan perannya sebagai seorang ayah dan sebagai seorang penegak hukum. Dia tidak hanya menyelamatkan putrinya, tetapi juga membongkar seluruh sindikat kejahatan, membersihkan masyarakat. Ini adalah pelajaran mendalam tentang bagaimana menggunakan kekuasaan dengan benar dan manusiawi. Kekuasaan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk melindungi keluargamu, benar atau salah, melainkan pada keberanian untuk menghormati hukum dan memastikan keadilan bagi semua, bahkan jika itu bisa menyakiti keluargamu sendiri. Cintanya pada Citra bukanlah perlindungan yang berlebihan, melainkan kepercayaan, memberikan hak pada putrinya untuk menjalani hidupnya sendiri, dan hadir sebagai sandaran terkokoh saat putrinya benar-benar membutuhkannya. Terakhir, kisah tentang perjalanan Citra dan Joko dalam memulai kembali hidup mereka menanamkan harapan yang indah di hati kita. Mereka berdua sama-sama terpuruk, sama-sama menjadi korban dari orang jahat yang sama. Tetapi mereka tidak membiarkan penderitaan menggerogoti mereka, tidak membiarkan kebencian mengubah mereka menjadi pribadi yang negatif. Mereka memilih untuk melawan, bangkit dengan saling bersandar, dan membangun kembali segalanya bersama dari puing-puing. Hubungan mereka tidak dimulai dari romansa, melainkan dari empati. Mereka memahami luka satu sama lain, menghormati semangat satu sama lain, dan berjalan bersama menuju masa depan yang lebih baik. Cinta mereka membuktikan bahwa terkadang, hubungan yang paling kokoh lahir dari kesulitan, dan kebahagiaan sejati bukanlah kehidupan tanpa badai, melainkan memiliki seorang teman seperjalanan yang siap melewati setiap badai bersama. Perjalanan startup mereka juga menunjukkan kepada kita bahwa kegagalan bukanlah akhir. Itu hanyalah sebuah ujian. Selama Anda memiliki keyakinan dan semangat, Anda selalu bisa memulai kembali, bahkan bisa mencapai sesuatu yang lebih besar. Kayu tenang bukan sekadar perusahaan, melainkan simbol dari regenerasi, harapan, dan keyakinan pada nilai-nilai kebaikan. Para pemirsa sekalian, hidup tidak selalu merupakan jalan yang mulus, akan ada saat-saat di mana kita jatuh, bertemu dengan ketidakadilan atau orang jahat. Tetapi kisah Citra menunjukkan kepada kita, yang terpenting bukanlah apa yang terjadi pada kita, melainkan bagaimana kita meresponsnya. Kita bisa memilih menjadi korban yang tenggelam dalam penderitaan dan dendam. Atau, kita bisa memilih menjadi pejuang yang berani bangkit, memperjuangkan keadilan, dan menulis sendiri babak baru dalam hidup kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan Anda sendiri, dan selalu percaya bahwa setelah hujan pasti akan ada pelangi. Fajar yang paling cerah biasanya datang setelah malam yang paling gelap. Penafian. Kisah yang baru saja Anda dengar adalah sebuah karya fiksi yang dibuat untuk tujuan pendidikan dan hiburan. Karakter, peristiwa, dan situasi semuanya adalah hasil imajinasi. Kemiripan apapun dengan orang atau peristiwa nyata adalah murni kebetulan. Konten dalam video ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum atau psikologis profesional. Jika Anda menghadapi masalah serupa dalam hidup, silakan berkonsultasi dengan ahli di bidangnya. Kami percaya setiap cerita yang dibagikan adalah kesempatan bagi kita untuk belajar dan bertumbuh bersama. Apa pendapat Anda tentang kisah Citra? Pelajaran mana yang paling berkesan bagi Anda? Silakan bagikan kesan dan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Berbagi Anda bisa menjadi kekuatan besar bagi banyak orang yang membutuhkannya. Dan jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, dan terutama, berlangganan kanal Senja Sejahtera agar tidak ketinggalan kisah-kisah mendalam dan pelajaran berharga berikutnya. Semoga para pemirsa semua memiliki hari yang damai dan bahagia.